Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam kuliah manajemen risiko bank syariah. Udah pertemuan ketiga kita minggu ini sesuai dengan rencana pembelajaran semester kita, bahwa hari ini kita akan membahas mengenai kerangka kerja dalam penanganan manajemen risiko dalam kegiatan bank syariah. Kita minggu lalu sudah membahas mengenai bagaimana hubungannya antara kegiatan perbankan syariah dengan risiko yang dihadapinya, sehingga memang antara bank syariah itu tidak bisa kita pisahkan dari risiko yang menghampirinya. Jadi setiap pekerjaan bank syariah maupun bank konvensional, karena bekerja pada ranah ketidakpastian, maka seluruh pekerjaan perbankan itu selalu berhubungan dengan yang namanya risiko. Nah, materi hari ini kita mencoba membahas mengenai kerangka kerja penanganan manajemen risiko dalam kegiatan bank syariah. Kita lihat dulu yang pertama mengenai pengertian manajemen risiko bank. Materi minggu lalu sebetulnya sudah saya hantarkan juga mengenai pengertian manajemen risiko dalam bank. Itu kalau merujuk undang-undang perbankan, khususnya bank syariah, undang-undang nomor 21 tahun 2008, pasal 38 ayat 1 menyampaikan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan syariah untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Ini sudah saya sampaikan bahwa saking pentingnya manajemen risiko dalam perbankan, maka masuklah dia menjadi salah satu bagian pasal yang dibunyikan dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008. Nah, untuk penanganan risiko bank itu sendiri, khusus bank syariah, maka Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK nomor 65 tahun 2016 juga mengeluarkan peraturan khusus mengenai manajemen risiko bank syariah. Di dalamnya mendefinisikan manajemen risiko adalah sebagai suatu serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Nah, dari pengertian tersebut, kita lihat apa saja tujuan manajemen risiko pada bank. Nah, jadi terdapat 5 tujuan manajemen risiko pada bank. Yang pertama itu adalah menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator, yang dalam hal ini adalah OJK selaku pihak yang memiliki otoritas terhadap lembaga keuangan. Jadi kepentingan adanya manajemen risiko, kalau hari ini seluruh perbankan itu wajib membuat manajemen risikonya dan melaporkan kepada OJK tentang risiko-risiko yang dihadapinya dan bagaimana cara penanganannya, dan itu wajib. Maka sebetulnya profesi manajemen risiko hari ini menjadi profesi yang sangat populer ya, menjadi profesi yang sangat populer dan juga sangat menguntungkan bagi siapa saja, karena lembaga keuangan sekarang wajib membuat manajemen risiko sebagaimana OJK mengaturnya dalam regulasi. Kemudian tujuan yang berikut adalah memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable. Jadi dalam penanganan risiko, ada risiko itu yang memang accept itu yang kita terima. Jadi jangan sampai ada risiko itu tidak bisa kita terima gitu. Artinya risiko itu parah terjadi pada kita dan kita tidak bisa menghadapinya. Nah, oleh karena itu manajemen risiko perlu bagi bank. Kemudian tujuan manajemen risiko selanjutnya adalah meminimalisir kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled. Jadi kalau ada risiko yang tidak terkontrol atau yang tidak terkendalikan, maka dengan adanya manajemen risiko kita bisa meminimalisir kerugiannya. Ya, jadi sebetulnya risiko itu bisa dinolkan, nggak bisa ya. Risiko tidak bisa dihindari, tapi dia bisa diminimalisir. Melalui apa? Melalui manajemen risiko inilah. Kemudian tujuan selanjutnya adalah mengukur eksposur dan pemusatan risiko. Jadi kita bisa melihat risiko itu titik berat atau tertumpu kejadiannya nanti pada bagian mana gitu. Jadi kita tahu kalau misalnya ini lebih rentan untuk risiko likuiditas, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan menghadapi risiko tersebut.
Kemudian juga tujuan terakhir adalah mengalokasikan modal dan membatasi risiko. Jadi sedapat mungkin kalau ada risiko-risiko yang memang bisa kita atasi dengan segera dengan menggunakan dana yang kita miliki, kenapa tidak bank juga mencadangkan dana untuk mengelola risiko sehingga risiko itu tidak menyebar ke berbagai kegiatan usaha bank. Nah, itulah tujuannya kenapa manajemen risiko itu perlu bagi bank. Kemudian manfaatnya. Ada 5 manfaat juga manajemen risiko pada bank. Yang pertama itu perusahaan telah memiliki ukuran yang kuat sebagai dasar dalam mengambil setiap keputusan. Sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati selalu menempatkan ukuran tersebut dalam berbagai keputusan. Adanya manajemen risiko memang memberikan acuan kepada para pengelola bank, khususnya para manajer atau para pimpinan sebagai pengambil keputusan, yang membawa dampak bagi mereka untuk mengambil kebijakan itu lebih hati-hati. Jadi setiap mengambil kebijakan tengok dulu berisiko atau tidak kebijakan yang akan saya ambil. Nah, itu menjadi bagian yang sangat penting bagi bank sehingga kendala-kendala atau resiko-resiko yang mengancam itu dapat diminimalisir. Kemudian berikutnya manfaatnya adalah manajemen risiko mampu memberi arah bagi perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang timbul baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, karena risiko itu bisa diukur, kembali lagi ke materi kita yang pertama, risiko itu bisa dilihat dari seberapa besar dampak dan seberapa besar peluang timbulnya risiko tersebut. Oleh karena itu, mengukur dampak dan mengukur peluang itu mampu memberikan arah bagi perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang timbul baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian selanjutnya manfaatnya adalah mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari pengaruh dari terjadinya kerugian, khususnya kerugian finansial. Karena bagaimanapun juga ya, risiko itu tidak bisa kita hindari kerugian finansialnya walaupun sedikit. Adakah risiko yang tidak menyebabkan kerugian finansial? Mungkin ada, tapi jarang gitu ya. Makanya oleh karena itu besar tingginya risiko dalam ilmunya risk management itu selalu dinilai finansialnya berapa gitu ya. Misalnya ketika nasabah datang ke bank, kemudian saudara melayaninya tidak dengan ramah. Sebetulnya kalau tidak dengan ramah itu kan tidak bisa diukur dengan uang ya. Tapi ternyata efeknya bisa diukur dengan uang. Kenapa dikatakan bisa diukur dengan uang? Ternyata nasabah itu bawa duit 1 miliar gitu. Akibat ketidakramahan saudara, melayanglah 1 miliar yang bisa dimanfaatkan oleh bank. Nah, seperti itu kira-kira. Sehingga memang ketika terjadi resiko selalu difikirkan dampak finansialnya apa. Nah, kemudian yang keempat, manfaat dari manajemen resiko adalah memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum. Nah, ini yang paling diinginkan perusahaan. Ketika kita membuat manajemen resiko, maka kerugian kita yang besar tadi bisa kita minimumkan. Itu manfaatnya. Kemudian yang terakhir, dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail, maka perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara sustainable, yaitu secara berkelanjutan. Nah, inilah pentingnya atau inilah manfaat manajemen risiko pada perbankan khususnya. Kemudian selanjutnya kita melihat proses manajemen risiko. Ya, proses manajemen risiko sebetulnya melibatkan proses yang sederhana sebetulnya, tapi kita perlu memahami. Karena kenapa perlu dipahami lebih lanjut? Karena proses merupakan satu bentuk alur atau siklus yang kalau salah satunya terlupa itu bisa malah memberikan dampak negatif ya. Ini proses manajemen risiko yang saya adopt dari LSPM, BNSP yang didasarkan pada ISO 31000 tahun 2018. Prosesnya yang pertama itu adalah kita menentukan skop atau konteks atau kriteria. Pada bagian kita menemukan konteks atau skop atau kriteria, kita membahas apa sih ya yang akan kita jadikan bahan atau sasaran dari risiko itu gitu, apa yang hendak dicapai oleh perusahaan. Jadi konteksnya dulu
kita perusahaan erat kaitannya dengan menetapkan tujuan, strategi, ruang lingkup, dan parameter-parameter lain yang berhubungan dengan proses pengelolaan risiko. Jadi dari langkah pertama kita menentukan skop, konteks, dan kriteria. Langkah berikutnya kita harus mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan. Jadi ketika kita sudah dapat apa yang mau kita bahas ini, tujuan perusahaan yang dengan adanya manajemen risiko, langkah yang harus dilakukan dengan manajemen risiko, kita harus komunikasikan. Jadi sebagian risk management dalam perusahaan itu dia tidak bisa mengelola dia tidak bisa dengan secara sendirinya kemudian dia menentukan ini loh risiko perusahaan. Nah, belum sampai ke situ. Tapi dia harus mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada para pemegang risiko. Siapakah itu? Kepada para pimpinan perusahaan, kepada komisaris, kepada manajer, kepada direksi gitu ya. Dia perlu mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan. Inilah yang akan dibahasnya atau inilah risiko-risiko yang akan dia analisis dalam perusahaan gitu. Nah, setelah dia melakukan komunikasi, maka dia melakukan risk assessment. Proses selanjutnya adalah melakukan risk assessment. Nah, dalam risk assessment ini ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Kita melakukan identifikasi risiko, analisis risiko, kemudian kita melakukan evaluasi risiko ya. Nah, kemudian baru kita melakukan perlakuan risiko. Nah, dalam risk assessment ini sebetulnya bagi bank itu terdapat pola identifikasi yang berkaitan dengan aktivitas fungsional yang dilakukan oleh bank serta jenis-jenis risiko yang mungkin terjadi dari aktivitas fungsionalnya. Kalau aktivitas fungsional bank ya kita bisa melihat kalau kalau kriteria kalau bank konvensional ada 8 jenis risikonya, kalau syariah ada 10 jenis risikonya. Itu aktivitas fungsional dia yang memang akan mendatangkan risiko gitu ya. Kalau jenis risikonya kita lihat kalau yang terjadi kalau berdasarkan konvensional itu ada 8 jenis risiko ya. Risikonya cukup banyak. Risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, likuiditas, hukum, strategik, reputasi, kepatuhan. Itu menurut BI ya. Untuk risiko konvensional ada 8. Kemudian untuk risiko syariah ada 10. Yang menjadi penambah adalah risiko imbal hasil dan risiko kepatuhan terhadap syariah. Nah, itu dia. Kemudian dari segi pengukuran risiko dalam proses risiko tahap asesmen tadi ya, itu berbagai macam yang dilakukan alat ukurnya ya. Salah satunya yang dipakai adalah CAR ya, Capital Adequacy Ratio, karena dalam CAR itu bisa mengukur memperbandingkan modal dengan ATMR atau aset tertimbang menurut risiko. Nah, di sanalah proses manajemen risiko bank. Pada proses pemantauan ya, maka dalam proses risiko bank dalam risk assessment ini ya, maka ditetapkanlah regulasi-regulasi itu untuk memantau sejauh mana risiko itu bisa diterapkan gitu ya. Kemudian juga ditetapkan limit itu kapasitas batas ya yang bisa dikelola oleh satu bagian gitu. Kalau resikonya sebesar ini maka bagian ini harus bisa mengelola. Tapi kalau resikonya sudah besar ini harus dioper ke bagian lain. Nah, itu harus ditetapkan dalam intern bank. Kemudian dalam rangka pengendalian risiko atau mitigasi risiko yang terakhir kita lakukan untuk pengendalian dengan tahap yang sudah disampaikan di materi minggu lalu. Ada 7 pengendalian risiko pada manajemen risiko. Nah, setelah tahap risk assessment ini, maka terakhir yang membedakan proses manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 tahun 2018 yaitu kita perlu mencatat dan melaporkannya. Inilah proses manajemen risiko. Dan tahapan pelaporan itu kalau untuk bank itu nanti akan disampaikan kepada otoritas jasa keuangan. Nah, di sanalah proses manajemen risiko pada perbankan. Kemudian kita lihat fungsi. Fungsi manajemen risiko ada 4 ya. Yang pertama fungsinya adalah menetapkan arah risk appetite ya. Risk appetite itu adalah risiko yang tersisa bagi kita setelah kita tangani ya. Risk appetite itu adalah risiko yang melekat. Nah, jadi
apapun yang kita lakukan, risiko itu pasti ada. Ketika kita berjalan saja, kita sudah dihadapkan pada risiko mungkin terjatuh gitu ya, mungkin akan kena hujan gitu. Ini itu risiko yang melekat. Jadi nggak mungkin tidak ada, itu pasti ada gitu ya. Kemudian dari risk appetite ini kita bisa mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui risk exposure limit yang mengikuti perubahan strategi perusahaan ya. Kemudian fungsinya berikut adalah menetapkan limit yang umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan non kredit, asset liability management, kemudian trading dan kegiatan lain seperti derivatif dan lain-lain. Itu adalah fungsi manajemen risiko yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan untuk memastikan adanya integrasi pengukuran risiko, kontrol sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku. Menetapkan prosedur untuk pengelolaan risiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan ya, yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utama terhadap organisasi bank. Nah, inilah fungsi dari adanya manajemen risiko pada bank, baik itu bank syariah maupun bank konvensional. Ya. Kemudian selanjutnya kerangka kerja dari manajemen risiko ya. Saya kembali di sini mengadop kerangka kerja manajemen risiko berdasarkan ISO 31000/2018 yang disampaikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia atau BNSP. Terdapat kerangka manajemen risiko. Yang pertama itu adalah kepemimpinan dan komitmen. Jadi kepemimpinan dan komitmen itu terkait bagaimana sebetulnya pemimpin benar-benar komit untuk menjalankan manajemen risiko. Jadi ketika manajemen risiko itu diadakan dalam suatu perusahaan, maka dia betul-betul akan dapat difungsikan apabila pemimpin itu komit untuk menjalankannya. Jadi ketika pemimpin tidak komit sama sekali untuk menjalankan risiko, maka dengan serta-merta manajemen risiko yang telah diatur oleh bagian risk management atau bagian manajer risiko itu akan tersia-siakan atau akan menjadi percuma. Karena kenapa? Pimpinan nggak mau melaksanakannya. Secara kan dalam perusahaan pimpinan memegang kekuasaan tertinggi, tapi ketika dia tidak mau menjalankannya, ya nggak ada gunanya manajemen risiko dalam perusahaan gitu. Maka keberadaan manajemen risiko itu agar dapat dilaksanakan oleh perusahaan, maka pemimpin perlu berkomitmen untuk menjalankannya. Setelah pemimpin berkomitmen menjalankannya, maka manajemen risiko perlu diintegrasikan dalam setiap kegiatan perusahaan. Jadi dia tidak bisa berjalan dengan sendirinya, perlu diintegrasikan dalam setiap perusahaan, setiap jenjang, setiap kebijakan, setiap perbuatan, setiap tindakan aktivitas perusahaan itu perlu memasukkan manajemen risiko ya. Kemudian kita mendesain itu dalam bentuk seperti apa sebetulnya manajemen risiko itu akan kita masukkan dalam kegiatan perusahaan. Nah, setelah kita desain baru kita implementasikan dan dilaksanakan dalam perusahaan. Setelah dalam pelaksanaan dilaksanakan, maka seiring dengan berjalannya implementasi manajemen risiko, maka kita dapat melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang memang mungkin dengan adanya kegiatan yang kita lakukan ternyata risikonya menjadi besar atau memang risikonya menjadi kurang. Nah, setelah itu kalau ada evaluasi yang memang perlu perbaikan, maka kita lakukan yang namanya perbaikan. Nah, di sanalah kerangka kerja manajemen risiko. Perlu diingat dalam kerangka kerja manajemen risiko, saya sampaikan, yang paling penting itu adalah kepemimpinan dan komitmen. Kalau pimpinan tidak komit untuk melaksanakan manajemen risiko, maka manajemen risiko itu nggak ada artinya ya, kayak lagunya Butiran Debu ya, aku tanpamu butiran debu ya. Jadi kalau nggak ada pimpinan menyetujui manajemen risiko, maka manajemen risiko ini tidak berarti sama sekali.
Nah, kemudian teknik manajemen resiko ya. Teknik manajemen risiko dimaksudkan untuk melihat pelaksanaan manajemen risiko yang kompleks dalam perusahaan. Hal ini dilakukan mengingat risiko yang terjadi tidak hanya menyebabkan satu bagian perusahaan saja yang akan terganggu, melainkan seluruh bagian perusahaan juga akan terkena dampaknya. Oleh karena itu, untuk melakukan manajemen risiko diperlukan teknik-teknik tertentu. Apa tekniknya? Yang pertama adalah exposure risiko dan pengendalian manajemen risiko. Nah, exposure terhadap risiko yang tinggi itu harus diimbangkan dengan pengendalian risiko yang baik agar dampak dan terjadi risiko dapat dikurangi atau diminimalisir oleh perusahaan. Jadi kalau kita sudah tahu itu risikonya ternyata berisiko tinggi, maka perusahaan itu perlu mengimbangi dengan pengendalian risiko yang baik juga, agar nanti ketika terjadi dampaknya itu bisa kita minimalisir. Itu yang pertama, lakukan tekniknya. Kemudian teknik yang kedua adalah penghindaran risiko. Sebetulnya teknik manajemen risiko ini berkaitan dengan cara atau langkah pengendalian manajemen risiko yang sudah saya sampaikan di materi kita yang pertama. Ada 7 cara dalam mengendalikan risiko. Nah, terkait dengan teknik manajemen risiko ini, dia melibatkan cara-cara pengendalian risiko yang disampaikan pada materi pertama kemarin itu. Nah, teknik yang kedua ini adalah penghindaran risiko. Nah, penghindaran risiko pada teknik pengendalian risiko itu kemarin kita sampaikan, kita lakukan avoid ya. Avoid itu menghindari risiko. Nah, terkait dengan ini, maka penghindaran risiko apabila risiko yang sudah dipastikan akan terjadi dari awal, maka manajemen risiko sebaiknya menghindari risiko tersebut. Jadi kalau misalnya kita sudah memprediksi kalau kita terima nasabah ini nanti dia pasti macet gitu ya. Kita sudah tahu dia akan macet gitu. Maka untuk tidak terkenanya dampak bank kita terhadap resiko, ya sudah dihindari, jangan dikasih dia pembiayaan. Nah, seperti itulah. Kita harus menghindari terlebih dahulu agar pengaruh negatifnya pun bisa dihindari di perusahaan kita atau dalam perbankan yang kita kelola. Kemudian teknik yang berikut adalah risk attention. Risk attention itu adalah alternatif lain yang dapat diambil dalam memanage risiko adalah dengan menanggung sendiri risiko yang muncul. Jadi kita sebetulnya nggak bisa menghindari lagi, tapi kita harus menerima ya. Dalam teknik pengendalian risiko itu dinamakan dengan accept. Risiko harus kita terima gitu ya. Hal ini dilakukan agar perusahaan tidak menyebarkan dampak risiko ke bagian lainnya dalam perusahaan. Jadi kalau risikonya itu sudah jelas bisa kita terima, cepat diterima dan langsung diatasi. Agar apa? Agar tidak menimbulkan risiko lagi di bidang lain dalam perusahaan. Nah, kemudian yang keempat adalah risk transfer. Nah, risk transfer itu sudah saya sampaikan juga dalam materi kita yang pertama, yaitu kita mengalihkan risiko yang kita miliki ke perusahaan lain atau ke pihak lain. Contohnya dalam hal ini, yang sering menerima transfer risiko itu adalah perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi dia tidak mau ribet, perusahaan kita tidak mau ribet sebetulnya menghadapi risiko, maka dia bekerjasama dengan perusahaan asuransi. Misalnya nasabah pembiayaan itu resiko yang pasti akan dihadapinya adalah kematian. Cuman kita nggak tahu kapan matinya gitu ya. Jadi ketika misalnya nasabah berhutang 1 miliar, agar nanti dia mati terus hutangnya nggak ada yang bayar misalnya dan bank tidak rugi 1 miliar itu, maka bank boleh mengasuransikannya kepada pihak asuransi. Nanti kita akan ternyata pada waktu pembiayaan tiba-tiba betul nasabahnya meninggal, maka sisa pembiayaan yang belum terbayar itu dapat dilunasi oleh perusahaan asuransi. Jadi asuransi sebetulnya dalam hal ini dia menanggung resiko, tapi dia bagi bank itu juga sangat membantu sekali, membantu nasabah yang meninggal dengan tidak mewariskan hutang kepada pewarisnya, ahli warisnya, dan juga membantu bank untuk menutupi risiko kerugiannya. Itu kita lakukan dengan risk transfer. Kemudian teknik yang berikut adalah keputusan memilih alternatif manajemen risiko. Jadi secara umum risiko dengan frekuensi yang tinggi dan severity atau keamanan yang rendah, maka alternatif yang dapat dilakukan dalam mengelola risiko adalah dengan menahan risiko tersebut. Namun apabila risiko mempunyai frekuensi yang kecil dan severity yang besar, maka alternatif transfer adalah alternatif yang optimal. Jadi
kita dalam analisis resiko itu perlu mempertimbangkan alternatif-alternatif yang mungkin kita lakukan untuk menghadapi resiko tersebut. Mungkin dalam satu sisi kita bisa accept, tapi di sisi lain kita masih transfer. Nah, pada kondisi di mana harus kita accept dan pada kondisi mana dia harus kita transfer, maka dalam teknik pengambilan resiko kita harus membuatkan alternatif-alternatif penanganan resiko yang kita ambil agar terhindar perusahaan dari kerugian yang cukup besar. Kemudian yang terakhir, teknik manajemen resiko adalah pengendalian resiko. Nah, apabila perusahaan memang tidak bisa lagi untuk menghindari risiko, maka pihak manajemen perlu melakukan pengendalian risiko yang dapat dilakukan dengan menggunakan 2 dimensi, yaitu probabilitas dan severity. Jadi profitabilitas dan severity ya. Pengendalian risiko bertujuan untuk mengurangi probabilitas kemunculan risiko dan mengurangi tingkat keparahan dari risiko tersebut. Jadi dengan adanya pengendalian risiko secara tidak langsung kita sudah berupaya untuk mengurangi dampak atau mengurangi peluang munculnya risiko dan juga telah berupaya untuk mengendalikan atau mengurangi tingkat keparahan dari risiko tersebut. Nah, inilah teknik-teknik untuk kita melakukan manajemen risiko pada perbankan. Kemudian budaya dan karakteristik manajemen risiko ya. Dalam perusahaan ada budaya organisasi yang tercermin dari struktur organisasi. Maka budaya manajemen risiko itu mesti menyesuaikan dengan budaya organisasi. Jangan sampai terbalik, budaya organisasi menyesuaikan dengan budaya manajemen risiko, salah ya. Yang benar itu adalah budaya manajemen risiko itu disesuaikan dengan budaya organisasi. Jadi kita yang ada di manajemen risiko, misal saudara nanti berprofesi sebagai bagian yang dipercaya untuk mengelola risiko, masuk dalam bagian manajemen risiko, maka jangan kita mengatur perusahaan untuk merubah-rubah budaya organisasinya ya. Contoh misalnya perusahaan itu punya tingkat kepemimpinan yang levelnya cukup banyak misalnya, tapi saudara menganalisis manajemen risiko, satu aja nih cukup nih, habiskan ini. Nggak bisa seperti itu gitu ya. Karena fungsi kita dalam perusahaan itu, fungsi manajemen risiko dalam perusahaan adalah mengendalikan atau mengontrol bagaimana setiap bagian itu bisa bekerja secara optimal dengan risiko-risiko yang ada untuk bisa kita minimalisir risikonya. Nah, gitu. Jadi bukan berarti dengan manajemen risiko kita merubah perusahaan, tidak, itu terbalik ya. Yang ada nanti kita malah dipecat sebagai orang yang bekerja dalam manajemen risiko. Maka sekali lagi yang perlu kita pahami, budaya manajemen risiko menyesuaikan dengan budaya organisasi. Nah, dalam budaya manajemen risiko, maka budaya risiko merupakan sebuah perilaku semua personil yang terintegrasi dan memiliki persamaan persepsi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan risiko. Persepsi terhadap risiko tersebut akan tercermin dari perilaku-perilaku SDM tersebut dalam mengambil keputusan dan dalam cara melakukan pekerjaan. Jadi untuk membudayakan manajemen risiko, seluruh bagian organisasi itu perlu memiliki kesadaran dan perlu memiliki persamaan persepsi ya, bahwa segala kegiatan yang dilakukannya itu dalam rangka harus untuk meminimalisir risiko. Jadi itu perlu diintegrasikan. Semua pegawai perusahaan mulai dari pimpinan sampai atas sampai bawahan itu dia memahami bahwa dia bekerja itu dalam rangka meminimalisir resiko. Nah, di sanalah budaya manajemen resiko itu masuk ke dalam budaya organisasi. Jadi budaya manajemen resiko menjadi bagian dalam budaya organisasi. Setiap kita yang datang ke bank terus dilayani dengan baik, itu berarti pegawai bank itu sadar terhadap resiko. Apa terhadap resiko yang dilakukannya? Kalau dia tidak baik, nanti nasabahnya lari. Kalau nasabahnya lari, banknya bisa tidak mendapatkan dana. Kalau bank tidak bisa mendapatkan dana, berarti bank tidak bisa menyalurkan dana. Bank tidak bisa menyalurkan dana, berarti pendapatan bank berkurang. Pendapatan bank berkurang, saya sebagai pegawai bank terancam terpecat. Nah, jadi siklus kita mengolah manajemen risikonya di sana. Nah, kemudian karakteristik manajemen risiko itu yang perlu dipahami adalah
resiko itu bersifat formal dan sistematis. Jadi manajemen resiko itu bekerjanya secara resmi dan sistematis. Kemudian yang kedua, dia terintegrasi dengan seluruh bagian perusahaan. Tadi disampaikan dia menjadi budaya manajemen resiko harus terintegrasi dalam setiap tingkatan bagian dalam perusahaan. Kemudian dia adalah komprehensif, dia adalah menyeluruh dalam seluruh tatanan perusahaan, mulai dari pimpinan sampai bawahan itu dia harus menyatu, ya, komprehensif, menyeluruh, nggak bisa dipisah-pisahkan. Oh, kita bicaranya hari ini manajemen resiko, misalnya kita bicara likuiditas saja, risiko lain nggak penting, nggak bisa. Karena kenapa? Ketika risiko likuiditas terjadi, risiko lain pun juga mungkin terjadi, ya. Risiko yang paling berdampak parah itu misalnya risiko reputasi. Reputasi ketika orang tidak percaya lagi dengan bank Anda, saya yakin tidak menunggu waktu lama, maka banknya sudah akan pasti tutup. Nah, itulah dia kalau kita berbicara karakteristik manajemen risiko. Nah, demikian mungkin materi kita hari ini. Semoga materi ini cukup mewakili perkuliahan kita hari ini dan ilmu mengenai manajemen risiko, kerangka kerja manajemen risiko itu menjadi lengkap dengan materi yang saya sampaikan hari ini. Meskipun diskusi sudah saudara lakukan dan materi dari mahasiswa sudah disajikan, namun materi kali ini saya harap dapat melengkapi pengetahuan, melengkapi wawasan seluruh mahasiswa yang belajar manajemen risiko, sehingganya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kita ketemu lagi di video materi untuk minggu depan. Jika ada pertanyaan, kita bisa melanjutkan sesi tanya jawab. Saudara boleh tulis komentar di channel ini, atau juga saudara boleh kita lanjutkan nanti via WA group. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu dimanapun kalian berada, dan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.